Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada acara Ramadan Tangguh Zakat Tumbuh Indonesia Tangguh bersama Lazismu Jawa Timur Channel dan TV. Kali ini saya selaku pembawa acara di sini. Pada kali ini saya sedang bersama dengan Ibu Rukmini Amar. Ibu Rukmini Amar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rukmini Amar ini berasal dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur. Kalau boleh tahu jabatannya di wilayah Aisyah itu sebagai apa ya, Bu? Wakil Ketua yang membidangi Majelis Tablik dan Majelis Pembina Kader. Oh, gitu. Alhamdulillah. Hari ini kami akan membahas tentang perempuan, reproduksi, dan hal yang berkaitan di bulan Ramadan ini. Bulan buruk ini? Iya. Oke. Sebelumnya buruk ini kewajiban perempuan di dalam Ramadan, selama bulan Ramadan itu apa yang bisa amalan-amalan apa aja ya yang sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan di bulan Ramadan itu, Bu? Iya. Selain puasa. Terima kasih bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, apa yang ditanyakan tadi berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh perempuan terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan itu supaya perempuan juga ikut andil untuk mengisi, terutama perempuan yang masih subur, yang masih ngalami haid dan nifas dan sebagainya, itu bagaimana caranya supaya tidak mengalami kerugian ya ketika walaupun di bulan Ramadan itu datang. Nah, dengan beberapa hal yang memang perempuan itu harus mengerti tentang persoalan yang terkait dengan dirinya, bahwa perempuan itu perbedaannya dengan laki-laki itu hubungannya dengan masalah reproduksi. Jadi fikih reproduksi itu perlu dipelajari oleh kita sebagai perempuan. Oke, Bu. Nah, selama ini yang sering kita bingungkan bagi kaum perempuan itu ya, Bu, masalah haid ini, menstruasi itu sebetulnya kalau dari sisi dalil itu tertulisnya berapa lama ya, Bu ya? Kadang-kadang kan ada yang 5 hari, ada yang 15 hari. Nah, itu bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Memang pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 di zaman Rasulullah juga muncul pertanyaan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang haid. Nah, untuk itu sekarang dalilnya sudah jelas gitu ya. Qul huwa adza, bahwa haid itu adalah kotor, jadi bukan perempuannya yang kotor, namun darah haid itu adalah darah yang menyebabkan perempuan berhadas dan darahnya itu sendiri najis. Maka di sini perempuan ketika lagi menstruasi ada beberapa hal yang dilarang oleh agama ya, seperti melakukan ibadah sholat, puasa, kemudian juga terkait dengan ibadah-ibadah yang hubungan kemanusiaan, jadi melayani suami selama haid juga yang asalnya halal menjadi haram. Nah, jadi untuk itulah karena karena itu ada sesuatu yang memang kotor. Kalau tadi ditanya berapa sih lamanya gitu ya, secara dalil tidak ada satupun yang memberikan penjelasan berkaitan dengan lamanya haid. Namun di sini Rasulullah dan juga dikembangkan oleh para ulama bahwa mengkaitkan ya, kalau nifas itu kan jelas 40 hari gitu ya. Untuk darah haid akhirnya dihitung dari kebiasaan yang dialami oleh perempuan. Ya, jadi akhirnya hasil kesepakatan ulama minimal keluarnya sehari semalam itu ya. Jadi kemudian yang kedua, kebiasaan itu 1 pekan. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari. Jadi masing-masing perempuan itu tidak sama karena itu berkaitan dengan kondisi yang ada pada tubuh perempuan itu sendiri. Nah, untuk itulah maka perempuan itu harus memiliki ilmu ya berkaitan dengan masalah-masalah yang terkait dengan masalah dirinya. Dan ini satu hal lagi, bahwa darah itu kan mengalirnya kaitannya dengan
darah yang ada di otak, sehingga ketika perempuan itu sendiri kondisi pola pikirnya kurang bagus, pola makannya kurang bagus, itu juga berdampak pada perubahan-perubahan yang akan terjadi pada, namun secara normal yaitu 1 pekan, ada yang 5, 6, 7. Maka ini yang harus dicatat. Okay. Kalau misal begini Bu, tadi Ibu menyebutkan tentang kondisi darah itu berkaitan dengan otak. Apabila dia mengalami stres atau perubahan pola makan, itu akan mempengaruhi siklus haidnya itu sendiri. Misalkan ini seorang perempuan ini sudah 7 hari itu haid, kemudian dia bersuci nih karena sudah terlihat bersih. Nah, karena pikirannya yang stres yang disebutkan tadi, itu keluar lagi darahnya. Apakah ini termasuk darah haid? Nah, itu kembali kepada kebiasaan. Kalau kebiasaan sebelumnya itu biasanya, namun saran saya itu lebih bagus menghitungnya menggunakan kalender hijriah gitu ya, karena tidak akan banyak ngalami perubahan. Jadi kalau misalnya biasa 7 hari, ya ditunggulah dulu pada saat-saat itu ya sampai 7-8 gitu ya. Namun itu jangan sampai berlebihan ya dari kebiasaan itu. Jadi kalau misalnya kebiasaannya yang rutin 7 hari, kemudian sampai ditunggu hari ke-8, ke-9, ternyata kok masih ya pakai pelasi sekitar hari ke-10, itu segera dihentikan. Karena itu sudah di keluar kebiasaan, biasanya tekstur dari darah itu pun itu juga berbeda. Jadi biasanya hanya spotting, ada bercak-bercak, kemudian pure gitu ya. Makanya harus pinter-pinter untuk mengenali kebiasaan darahnya itu. Ya, maka ketika perempuan itu haid ya memang pikirannya harus istilahnya tenang. Bagaimana caranya tenang? Sudah tidak ibadah, perbanyak zikir-zikir, perbanyak murajaah, kemudian bisa mengendalikan diri dari berkaitan dengan emosinya, karena ada perubahan hormon sehingga perempuan terus kemudian nggak suka makan. Nah, ini juga kemudian nggak mau makan, padahal kenapa? Karena ada, ini harus diperangi dan jauh lebih sensitif. Iya, supaya tidak muncul bahwa kenapa kok dia marah-marah, maklum karena haid. Nah, pembelaan perempuan itu. Pembelaan perempuan ini nggak boleh terjadi. Maka perbanyaklah amal-amal yang bisa untuk mengendalikan sesuatu yang memang karena ada perubahan pada dirinya, yaitu perubahan hormon yang jelas gitu ya. Gitu. Ya. Kalau untuk keputihan sendiri Bu, ini kan nggak jauh berbeda ya antara perempuan kan akan mengalami itu, ada menstruasi, ada kalau keputihan sendiri itu batasan-batasan peribadahannya gimana ya Bu? Kalau keputihan itu tidak termasuk hadas, tidak termasuk najis, tapi kalau selain keputihan, kotoran yang keluar pada manusia itu semuanya najis dan menyebabkan berhadas. Artinya ya keputihan itu, makanya perempuan itu juga karena akan menjadi ibu ya, menjadi cermin yang harus membiasakan pada anak-anak, kita harus bisa membedakan antara najis dan kotor. Jadi kalau najis itu yang mengatakan kotor syariat, ketentuannya begitu. Harus tahu beda antara suci dan bersih. Ya, jadi kalau suci itu yang mengatakan bersih itu ukuran ketentuannya ketentuan syariat yang mengatur seperti itu. Ya, maka keputihan itu termasuk kotor. Dan tidak termasuk hadas karena proses munculnya itu bukan berkaitan dengan urusan reproduksi seperti halnya haid, seperti halnya nifas, tidak ada hubungannya dengan itu. Jadi sama dengan ingus ya, umbel gitu ya. Jadi untuk itulah penyebabnya bisa jadi karena infeksi, bisa jadi karena pekerja berat, bisa jadi karena faktor makanan yang banyak berair atau pikiran. Itu bisa ke sana. Itu hanya nggak termasuk najis, tidak termasuk hadas. Tapi tetap namun perempuan harus bisa membedakan, karena yang keluar di dalam tubuh manusia ya, yang dikatakan najis itu ada kencing, ada buang air besar, keluar angin, kemudian wadi dan madhi. Nah, kalau wadi itu cairan yang terkait dengan kencing, setelah kencing.
setelah kencing, ya maka kenapa kalau perempuan kok disuruh batukkan deham sebanyak 3 kali supaya itu tuntas. Jadi cairan kental yang mirip keputihan kadang-kadang. Kalau wadi itu berkaitan dengan syahwat ya, jadi pelumnas. Nah, disinilah perempuan karena alat reproduksinya berbeda dengan laki-laki, sehingga perempuan itu tidak tampak seperti laki-laki. Kalau laki-laki kan langsung ya, langsung kayak lembu gitu ya, kental, rekat. Namun perempuan hanya bisa dirasakan, namun tidak bisa kalau tidak dilihat di dalam ya, pakai cotton bud tidak akan bisa apakah ini wadi atau, tapi kalau wadi hubungannya dengan kencing jelas. Ini yang madhi. Itu cara mensucikannya bagaimana? Jadi harus disucikan, termasuk najis mutawassithah itu ya. Namun kalau ya termasuk wadi itu nggak masuk hadas besar, jadi cukup berwudu saja. Nah, namun ya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu, disucikan ya. Jadi artinya cawi gitulah bahasanya seperti itu. Ya. Oke. Ya ternyata memang ini. Kalau untuk ini Bu, mensucikan kan, oh ya kembali lagi ke yang terkait soal haid tadi. Haid itu kan juga kaitannya dengan ya yang semirip seperti itu kan ada nifas nih Bu. Iya. Ada nifas. Nah, apakah kalau haid itu kan udah jelas kalau dia itu tidak boleh puasa. Ya. Tapi kalau dan hukumnya menggantinya secara puasa juga. Mengganti puasa. Nah, kalau untuk nifas sendiri ini Bu, nifas itu kan darah yang dikeluarkan ketika setelah melahirkan. Itu cara menggantinya bagaimana ya Bu ya? Ya. Yang berkaitan dengan masalah haid ya. Haid itu kenapa perempuan haid dan tidak boleh melakukan seperti sholat dan puasa ya? Karena apa? Kalau kita lihat apakah perempuan termasuk kategori digolongkan pada sakit, tidak. Karena apa? Salat dan puasa itu ada syarat. Sehingga ketika perempuan haid itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan satu ibadah. Nah, kemudian yang kedua, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Kata Aisyah, kami diperintahkan untuk mengganti puasa, tapi tidak ada perintah untuk mengganti salat. Artinya ketika perempuan haid ya, ketika haid itu kan salatnya sudah nggak usah diganti. Namun kalau puasa harus diganti, faidatum min ayyamin ukhor, diganti di hari lain. Nah, sekarang tentang nifas. Perempuan yang boleh membayar fidyah ya, mengganti ya puasanya dengan bayar fidyah, itu adalah perempuan yang menyusui dan melahirkan dan hamil ya. Hamil dan menyusui. Tidak selamanya perempuan nifas itu menyusui. Contoh, habis melahirkan anaknya meninggal dunia. Itu kan sudah, jadi nggak bisa membayar fidyah. Berpuasa. Iya, nanti harus ganti dengan puasanya. Jadi yang konteksnya boleh membayar fidyah itu karena menyusuinya. Ya, Ya, kemudian ini yang banyak tidak dipahami juga oleh asalkan pokoknya saya lagi nifas, kemudian enak-enak boleh. Jadi lihat nifasnya menyusui apa tidak. Ada yang tidak menyusui karena ASI-nya tidak keluar. Itu tetap harus mengganti. Iya, tetap mengganti. Jadi kontennya itu pada menyusuinya, penekanannya pada menyusui, bukan pada masalah nifasnya. Berarti lebih kepada perlindungan pada anak. Iya, bukan kepada si ibunya gitu ya. Ya ini yang terus Terus bagaimana kalau perempuan itu nifas yang menyusui, maka dikasih oleh Allah rukhsah, keringanan untuk masuk kategori yang membayar fidyah gitu ya. Masuk kategori yang dibolehkan membayar fidyah. Kenapa? Karena khawatirnya menyusui itu kan 2 tahun maksimal gitu ya. Tidak semuanya, walaupun impasi itu 6 bulan gitu ya, 6 bulan bisa sebenarnya saya mengganti setelah itu. Kan banyak perempuan hamil lagi setelah itu, kesundulan ya katanya itu ya. Lah itu nanti kapan menggantinya? Nah, sehingga keringanan itu diambil itu karena ada khawatir ya, khawatir dalam artian nanti perempuan menjadi beban.
menjadi berat ya kalau nanti numpuk-numpuk gitu ya. Jadi kenapa kok dikasih peluang untuk membayar fidyah ketika menyusui? Nah sebetulnya batasan untuk membayar fidyah, Nah, namanya membayar fidyah itu ya pada Ramadan. Kenapa? Loh, enggak bisa. Karena apa? Fidyah itu diberikan kepada orang yang puasa, yang sholat, dia miskin. Jadi untuk jatah makan. Jadi kalau kita lihat hadis Rasulullah afdalus sadaqah fi Ramadan. Jadi seutama-utama sedekah itu sedekah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan itu, ya itu untuk apa? Untuk mengatasi persoalan orang-orang miskin yang dia bekerja supaya libur pekerjaannya sehingga dia dapat jatah dari pos-posnya fidyah dan posnya sedekah. Jadi dalam Islam itu edukasinya seperti itu. Jangan sampai ada alasan karena bekerja kemudian tidak bisa berpuasa. Padahal dia juga mereka nggak bisa bayar fidyah. Iya, benar. Nah, jadi ini yang juga perlu dipahami. Jadi kalau perempuan membayar fidyah, fidyahnya dibayar di bulan Ramadan. Terserah. Jadi untuk jatah makan satu orang yang miskin untuk buka dan sahurnya senilai sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Karena masing-masing orang itu tidak sama ukuran yang dimakan setiap harinya. Nah, itu di sana. Jadi kalau fidyah jangan diberikan kepada sembarang orang. Nanti bukan hanya asal miskin. Ya, kenapa? Nanti nggak dapat apa-apa nilai. Jadi karena siapa yang ngasih makan orang miskin kemudian dia akan mendapatkan nilai puasanya seperti mereka. Jadi semakin soleh yang kita kasih, maka semakin berdampak kepada yang membayar fidyah itu. Lah kalau yang dikasih orang yang tidak puasa dapat apa? Nah, itu ke situ. Kalau sedekah masih luas, namun fidyah itu hati-hati. Pendistribusiannya pada siapa? Oh, beda. Ya, itu Islam itu luar biasa. Jadi nggak ada alasan orang yang tidak puasa karena ini. Jadi ini menjadi tanggungan Islam. Jadi kenapa kok ada amil di situ ya? Sampai ada amil yang harus dikumpulkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Jangan sampai ada orang tidak puasa karena dia harus bekerja. Iya. Lagi Bu yang terkait soal ibu yang nifas ini tadi ibu hamil menyusui. Gini Bu, saya sempat membaca yang ketika seseorang itu khawatir akan anaknya saja atau khawatir akan dirinya saja, maka dia harus menggantinya dengan puasa. Ketika beliau ini mengkhawatirkan anak dan istrinya, anak dan dirinya, dia harus menggantinya, cukup menggantinya dengan fidyah. Fidyah, iya. Bagaimana? Apakah memang ada ketentuan yang seperti itu? Iya, jadi memang Islam itu kan begitu memberikan perlindungan ya kepada perempuan dan anaknya. Ya, jadi jangan sampai menjadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi dalam Islam itu tidak ada beban, tapi bukan dienak-enak, itu bukan begitu gitu ya. Artinya ada solusi. Karena ini harus dilaksanakan, maka ini ditempuh dengan cara yang lain, yaitu dengan karena tidak mungkin bisa menggantinya, maka ditempuh dengan membayar fidyah gitu. Namun kalau sudah di luar Ramadan, ya ini kalau sudah di luar Ramadan, kadang-kadang sampai ketemu puasa lagi, Ramadan yang dulu belum bayar karena haid, nah itu banyak anak-anak muda sekarang itu banyak, maka itulah yang kena apa ya, denda, kafarat. Selain harus membayar mengeluarkan sedekahnya sebanyak yang dia lakukan, tetap harus mengganti. Yang double itu di situ. Ketika lebih dari 1 tahun. Iya, sudah melampaui Ramadan, sudah masuk Ramadan, ternyata utang haidnya yang dulu belum bayar, dia kena kafarat, dia harus bayar denda. Ya, kayak orang hutang di bank gitu loh. Berupa apa? Iya, berupa ngasih makan kepada orang miskin yang puasa. Iya. Kemudian setelah itu dia harus mengganti di hari lain. Jadi puasanya kalau dulu 7 hari ya, Ramadan sekarang 7 hari jadi 14 hari gitu loh. Iya, makanya Rasulullah kenapa mengingatkan kepada perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai perempuan perbanyak kamu sedekah.
Mengapa ya Rasul? Karena kalian kurang agamanya. Di mana letak kekurangan agama kami ya? Itu Asma binti Yazid bertanya kepada Rasulullah, ya bukankah kamu haid dan nifas? Ya ketika haid dan nifas kan memang agama melarang. Tidak boleh melakukan sholat. Bukan di situnya. Namun ketidakhati-hatiannya perempuan itulah yang sudah hari ke-7 masih sudah bersih belum suci, nunggu hari ke-10. Harusnya bayar hutang, nggak dibayar hutangnya, gitu loh. Jadi sedekahnya dengan apa? Kalau sholat, perempuan tuh perbanyak sholat sunnah untuk menutupi apa istilahnya keteledoran. Tanpa Ya, disengaja. iya tanpa disengaja itu seperti itu. Dan ini ya kalau terkait dengan apa masalah fidyah itu menjadi hutang kepada Allah loh. Jadi puasa itu kalau tidak dibayar itu jadi hutang kepada Allah. Contoh Gimana gantinya itu? di bulan Syawal, di bulan Ramadan itu haid 7 hari ya. Karena dia tidak segera membayar hutangnya, tiba-tiba sakit, mendadak meninggal dunia. Kemudian bagaimana dia puasanya itu? Kalau hutangnya hutang karena karena nifas menyusui kan bisa diganti dengan fidyah. Namun fidyah itu di bulan Ramadan sebenarnya. Maka dia punya hutang kepada Allah yang harus diganti oleh keluarganya. Jadi man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu dalam hadis Bukhari Muslim. Barang siapa yang mati punya hutang puasa, maka puasanya harus diganti oleh walinya. Harus dibayar. Jadi saya niat berpuasa untuk mengganti puasanya almarhumah, harus disampaikan. Saya kalau ada yang meninggal dunia, kemudian saya mesti tanya sebelum menyolati, gimana almarhum punya utang puasa? Oh iya punya utang zakat atau apa? Iya Bu, ada misalnya 1 hari. Tolong Anda sampaikan kepada Allah, ya Allah saya yang akan membayar. Jadi bebaskan dia dari hutang. Itu bisa dibayarkan oleh siapapun, maksudnya ketika ada akad Ahli warisnya, oleh ahli warisnya. Jadi dia yang harus mengakadkan. Ini makanya perempuan itu harus mencatat berapa hari hutangnya. Disinilah perempuan harus memanage dirinya. Seorang ibu harus mengajarkan kepada anak perempuannya, suami mengajarkan kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dan untuk tahu kebiasaan haidnya itu berapa hari. Khawatir belum dibayar karena itu menjadi hutang kepada Allah. Ternyata hal yang kita anggap remeh ya, kecil, iya. tapi berdampak sebesar ini, Iya. sampai ke hutang Iya. kepada Allah, Hutang kepada Allah. ahli waris. Iya. Seperti itu ya perempuan. Iya. Iya. Ini makanya kalau ada yang mau menikah itu sekolah nikah Baca dulu dulu. di Aisyah sudah ada gitu. Kenapa ya? Hal-hal seperti itu jangan sampai tidak menjadi bagian daripada apa istilahnya program di dalam keluarga itu. Kaitannya dengan tugas-tugas perempuan, tugas laki-laki membimbing istrinya. Kalau istrinya sudah ngerti agama ya nggak apa-apa. Nek enggak maka ketika qabiltu nikah, saya terima nikahnya berarti juga menerima tanggung jawab untuk mendidik perempuan yang masih belum tahu tentang tugas-tugas dirinya sebagai perempuan, terutama kepada Tuhannya. Masya Allah, saya merinding sekali dari tadi. Iya. Banyak insight yang saya dulunya nggak ngerti, jadi makin ngerti ternyata Ya, mudah-mudahan. bahwa hutang itu tadi tuh harus dibayarkan segera, harus Iya. nggak gitu jadi tanggungan ke hutang ke Allah. Nah kalau kita meninggal malah Iya. jadi Iya. hutang lagi ke ahli Iya. warisnya, malah ngerepotin. Ya udah, oke, insya Allah nggak kerasa perbincangan ini begitu Iya. dalam ya Bu ya, baru ini. Saya luar biasa Iya. sekali. Mudah-mudahan dipertemukan lagi. Ya, amin. Iya. Dan sepertinya banyak sekali perbincangan tentang perempuan yang nggak akan habis kayaknya ya Bu Iya, ya. iya. Karena perempuan ini luas dan Iya. hukum itu luas. Seperti itu. Oke, terima kasih Ibu atas
waktunya. Ada mungkin dari Bu Rukmini ada yang ingin ditambahkan? Monggo silakan. Iya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kaitannya dengan persoalan yang terkait dengan masalah perempuan, mulai dari masalah reproduksi, kemudian kewajiban-kewajiban apa yang memang harus dilakukan. Nah, ini untuk itulah maka perempuan perlu mempelajari lebih lanjut, yang insya Allah di Aisyah itu ada madrasah perempuan gitu ya, yang membahas ya khusus berkaitan dengan fikih reproduksi dan adabul mar'ah fil Islam. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini ya akan sedikit membuka jalan bahwa perempuan itu memang harus banyak yang diketahuinya. Ya, saya akhiri, nasrun minallah wa fathun qarib basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para pemirsa Al-Azizmu Jawa Timur Channel dan PBMU TV atas perhatiannya. Saya minta maaf apabila ada salah. Pamit undur diri, saya Ratri Khairia dan Ibu Rukmini Amar. Ya, Bu Rukmini Amar pamit. Iya. Terima kasih. Semoga menjadi jariah bagi kita semua. Ya, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alirkan cinta untuk hamba lainnya yang lebih berhak menerima, seperti sebulir benih padi tumbuh menjelma berlipat kali. Allah menitipkan rezeki yang kan jadi berkah berlimpah untuk sesama. Bersama Lazizmu kita berbagi